السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-22, ayat yang ke-23, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, di mana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mudah kita dapatkan pada semua ciptaan-ciptaannya, pada bumi dan semua ciptaan yang ada di dalamnya, bahkan pada diri-diri kita, di sekujur tubuh kita. Jika kita memperhatikan dengan seksama dan merenunginya, maka kita akan melihat di sana terdapat tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau didatangi oleh para malaikat yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة وصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Di ayat ini, ayat-ayat yang tadi kita bacakan ini mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan salah satu bahagian yang mendominasi ayat Al-Quran itu diantaranya adalah kisah-kisah. Dan kisah juga merupakan uslub yang digunakan oleh Al-Quran untuk mendidik manusia dan mengokohkan hati manusia. Di mana kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran, ada kisah-kisah tentang orang soleh dari kalangan para nabiyin dan orang-orang soleh,
dan juga ada kisah tentang orang-orang yang membangkang atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perlihatkan bagaimana akhir daripada kehidupan mereka. Dan jika itu dijadikan sebagai objek renungan, maka kita akan mendapatkan banyak ibrah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau kisah para rasul-rasul terdahulu yang dengannya kami kokohkan, kami kuatkan hatimu. Jadi salah satu cara terbaik untuk menguatkan keimanan kita, untuk memperbaharui tajdidul iman, itu diantaranya adalah dengan membaca kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang dhaifi Ibrahim al-mukramin, tamu Nabi Ibrahim al-mukramin, yang mana tamu tersebut adalah tamu-tamu yang sangat mulia. Dan yang dimaksud dengan tamu Nabiullah Ibrahim di sini adalah para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Jadi para malaikat yang sedang menjalankan tugas untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut itu melewati wilayah Nabi Ibrahim dan mereka singgah di rumah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim diutus menjadi rasul, di saat yang bersamaan juga diutus Nabiullah Lut sebagai seorang rasul. Dan di dalam Al-Quran juga dikisahkan bagaimana pembangkangan yang terjadi pada kaum Nabi Lut, di mana mereka menyukai sesama jenis dan ingin menikah sesama jenis. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka siksaan yang belum pernah siksaan itu diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Mereka dibinasakan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan azab dan siksaannya ketika suatu kaum tidak lagi mengabaikan peringatan-peringatan dari Allah berupa ayat-ayat, berupa wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam bentuk yang lain, yaitu berupa siksaan. Jadi dhaifu Ibrahim ini adalah para malaikat. Idh dakhalu alaihi, ketika mereka masuk kepadanya. Maksudnya ketika para malaikat itu masuk kepada Nabiullah Ibrahim, faqalu salama, dan para malaikat itu mengucapkan salam. Qala salamun, kemudian salamnya malaikat itu dijawab oleh Nabiullah Ibrahim dengan salam yang lebih baik. Qaumum qala salamun qaumum munkarun. Kemudian di dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengatakan bahwa ini adalah kaum, maksudnya tamunya ini yang tidak lain adalah para malaikat, ini adalah orang-orang yang kami tidak mengenalinya. Kami tidak mengetahui siapa mereka. Jadi perlu diketahui bahwa Nabiullah Ibrahim tidak tahu bahwa mereka ini adalah malaikat. Dan ini adalah satu hal yang perlu untuk kita ingatkan kepada kita semua, bahwa tidak ada yang bisa memastikan
adanya malaikat. Ya, maksudnya terkadang dalam suatu peristiwa, ya, musibah besar misalnya, terkadang ada orang mengatakan ada tadi malaikat yang turun. Ya, maka ya kita tidak bisa memastikan ada atau tidaknya malaikat karena malaikat itu adalah alamnya ghaib. Ya, sehingga kita tidak bisa mengetahuinya secara persis. Ya, mirip dengan apa yang juga terjadi pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang kepada mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui bahwa itu adalah Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa itu adalah Jibril, ya tentunya karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Jibril telah pulang, maka Nabi bertanya, ya, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Atadruna manis sa'il? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, jadi malaikat adalah alamun ghaibiyun, dia adalah alamnya ghaib. Kita tidak mengetahuinya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemampuan untuk menyerupakan dirinya sama dengan manusia, ya, sehingga tidak terdeteksi dan tidak bisa dibedakan apakah dia malaikat atau bukan. Ya, jadi kata Nabiullah Ibrahim, qaumun munkarun. Ini suatu kaum yang mungkarun di sini artinya kami tidak mengenalinya. Ya, kami tidak mengenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ya, ini adalah tauladan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dan kita diperintahkan untuk mengikuti setiap sisi-sisi ketauladanan yang terdapat pada para nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Ya, mereka para nabi itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk yang ada pada mereka, maka ikutilah mereka. Jadi faragha ila ahlihi, maka dengan segera, ya, ragha itu pergi dengan segera. Ada dua makna yang terkandung di situ, pergi dengan segera dan tersembunyi. Artinya tamunya tidak mengetahui, dia tidak memberitahu tamunya bahwa saya akan begini dulu, saya akan begini. Ya, dan ini salah satu adab, ya, salah satu adab ketika kita melayani tamu yang datang secara tiba-tiba. Ya, kita tidak perlu beritahu, oh, saya mau ke sini dulu cari makan, mau ke pasar dulu, tidak perlu. Ya. Faragha ila ahlihi. Ya, dia pergi menemui keluarganya, menemui istrinya, menemui anggota keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Ya, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali dengan membawa ijlin samin. Ya, lembu, ya, sapi atau lembu yang sangat gemuk. Ya, dan ini salah satu bentuk ikramud dhaif. Ya, di ayat yang lain disebutkan bi'ijlin hanid. Ya, ijlin hanid itu adalah yang sudah dipanggang, ya, yang sudah dibakar, sudah dipanggang. Dan ini adalah bentuk ikramud dhaif, ya, bentuk memuliakan tamu, ya, dan merupakan salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat ini dan juga kepada umat-umat sebelumnya. Ya, di dalam ayat dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, hendaklah memuliakan tamunya. Ya, dan yang dimaksud dengan tamu itu adalah yang datang dari tempat yang jauh.
dan singgah di rumah kita. Nah, itulah yang disebut dengan dhaif. Ya. Adapun yang datang dari tempat yang dekat, datang ke rumah kita, itu disebut dengan zair, ya, orang yang berkunjung, orang yang berziarah, mengunjungi kita. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabiullah Ibrahim, ya, di antara bentuk pemuliaan yang beliau lakukan kepada tamunya tersebut, faqarrabahu ilaihim. Nabiullah Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada mereka. Qala ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Ya, jadi Nabiullah Ibrahim menawarkan untuk makan hidangan yang telah beliau hidangkan. Fa'aujasa minhum khifa. Ya. Lalu kemudian, ya, seperti disebutkan di ayat yang lain, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifa. Jadi ketika makanan itu dihidangkan, dan Nabiullah Ibrahim menawarkan makanan itu, tapi ternyata mereka tidak makan. Tangan mereka tidak mengambil makanan itu. Maka disitulah Nabiullah Ibrahim mulai sadar, ini malaikat. Ya, sehingga muncul rasa takut di dalam diri Nabi Ibrahim. Ada apa dengan kedatangan malaikat ini? Dan itu terdeteksi oleh malaikat, oleh tamunya. Makanya tamunya tersebut mengatakan, qalu la takhaf. Janganlah kalian takut, jangan takut. Ya, dan di antara yang menjelaskan ayat ini mengambil satu faedah bahwa ketika kita melihat pada orang lain ada dugaan yang keliru, maka segera diluruskan dugaan itu. Ya, jangan sampai dia benar-benar terjatuh di dalam dugaan yang keliru. Ya, jadi sini Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, tentu khawatir, ya, dengan kedatangan secara tiba-tiba malaikat tersebut. Maka malaikat langsung membenarkan dan meluruskan apa yang menjadi dugaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini adalah salah satu yang juga diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika ada saudara kita, ya, melihat kita dalam keadaan tertentu dan keadaan kita itu bisa menimbulkan buruk sangka dari saudara kita, maka wajib kita menjelaskan agar jangan sampai benar-benar dia berburuk sangka kepada kita. Ya, jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang iktikaf di masjid di bulan Ramadan, beliau didatangi oleh salah seorang istrinya, yaitu Sofia. Maka ketika Sofia pulang, diantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di pertengahan jalan dia bertemu dengan beberapa orang sahabat. Bertemu dengan dua orang sahabat. Dan dua orang sahabat itu langsung segera berpaling dengan cepat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya dan mengatakan, innaha Sofia. Sesungguhnya wanita yang bersamaku itu adalah Sofia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut? Karena khawatir orang itu menduga-duga, ini dengan perempuan siapa dia ini. Nabi SAW tidak ingin sahabatnya menduga dengan buruk kepada siapapun, apalagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada tanda bahwa saudara kita menduga yang tidak, maka kita wajib untuk memberitahukan yang sebenarnya agar dia selamat dari dugaan yang keliru. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Dan malaikat itu memberikan kepada
Nabiullah Ibrahim kabar gembira, ya, bi gulamin alim, kabar gembira berupa beliau Nabi Ibrahim akan dikaruniai oleh seorang anak yang alim, yang mengerti tentang agama, yang tidak lain itu adalah Ishak, ya, yang kelak juga menjadi seorang nabi. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Ya, lalu kemudian ya setelah mendengar berita gembira itu, istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah mendengar berita itu, ya, ia segera menuju ke sumber berita dalam keadaan penuh kegembiraan. Ya. Fi sarratin, seraya berteriak, ya, berteriak karena saking gembiranya. Fasaqqat wajha, dan dia memukul wajahnya sebagai bentuk keheranan dia terhadap apa yang akan dikaruniakan kepadanya. Ya, kenapa dia heran? Kenapa dia takjub dengan berita gembira itu? Karena waqalat ajuzun aqim. Ya, saya ini, ya, maksudnya Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam ajuz. Dia adalah wanita yang sudah sangat tua. Aqim, dan di usia muda dia tidak pernah hamil. Ya, di usia muda dia tidak pernah hamil, plus dia sudah tua. Ya, jadi ada dua faktor yang secara kauniyah, ya, secara ilmiah dia tidak bisa hamil. Pertama sudah tua, kedua mandul waktu masih muda, ajuzun aqim. Ya, tetapi tidak ada yang, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu maka itulah yang terjadi. Ya. Qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuk. Ya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi qaddara dzalika wa amdahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkannya, Allah yang telah menetapkannya. Fala ajaba fi qudratillahi ta'ala. Kalau sudah berkaitan dengan qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang perlu kita herankan, karena ya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Itulah sebabnya, ya, kenapa kita sering mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, ya, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hal yang sangat besar yang kelihatannya tidak mungkin, ya, tapi ketika kita memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allahus Samad, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi semua hajat dan kebutuhan manusia, maka pada akhirnya, ya, kita akan menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala ajaba fi qudratillahi ta'ala, innahu huwal hakimul alim. Ya, di sini disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakim, Al-Alim. Ya, alladzi yadha'ul asya' mawadhi'aha. Ya, Al-Hakim yang meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Tidak ada yang sia-sia, semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketetapan yang bersifat kauniyah, ketetapan yang bersifat syar'iyah, ya, aturan-aturan dalam agama, itu semua adalah ketetapan yang di dalamnya terdapat hikmah, ya, terdapat kebaikan. Ya, dan itulah yang menjadi dasar keyakinan bagi seorang muslim, sehingga seorang muslim itu selalu terkuatkan di dalam menghadapi setiap ketentuan yang Allah tetapkan, dan juga selalu bersemangat di dalam mematuhi aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan itu pasti mengandung kemaslahatan. Ya, jadi Allah menetapkan perintah-perintah, larangan-larangan,
maka kita meyakini bahwa di balik aturan-aturan tersebut ada kemaslahatan yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya. Ini beberapa yang bisa kita jelaskan ya, berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim, dan kisah ini juga disebutkan di beberapa surah, di antaranya disebutkan di surah Hud ya, dan kalau kita perhatikan antara satu kisah dengan kisah yang lain, maka kita akan dapatkan bahwa itu saling melengkapi informasinya ya, sebagaimana juga kisah nabi-nabi yang lain ya, terutama kisah Nabi Musa yang juga sering diulang ya, disebutkan di surah Al-Baqarah, di surah Al-Qasas, di banyak surah dalam Al-Quran diulang-ulang tentang kisah Nabi Musa ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengulang kisah-kisah tersebut kecuali agar kita bisa mengambil pelajaran, agar memberikan kepada kita kekokohan, keteguhan, keistiqomahan, dan juga semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin ini yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.